Oke, boleh di slide ke slide selanjutnya. Di situ ada link, ada QR. Teman-teman boleh untuk di scan QR untuk pretest. Nah, yang nggak bisa boleh scan ke tabnya Bella. Di scan, di screenshot dulu, kemudian di scan. Boleh, silahkan. Sudah bisa semuanya? Nah, boleh dikerjakan terlebih dahulu ya. Itu ada sedikit soal. Kalau ada yang nggak paham, boleh langsung ditanyakan. Sedikit soal aja. Soal pretest itu nggak harus sempurna banget. Karena kan soal pretest kan untuk mengukur seberapa teman-teman mengetahui tentang konsep dasar drama. Tapi kalau misal nggak sebagus itu juga nggak apa-apa. Nanti akan ada games lagi untuk mengetahui nih seberapa teman-teman tahu tentang konsep dasar drama setelah dijelaskan sama Bella. Gitu. Coba dikerjakan ya. Nah, nanti ditanyakan nanti ya. Boleh.
yang disajikan dengan menggunakan dialog antar tokoh. Menurut Waluyo pada tahun 2002, drama secara harfiah berarti berbuat atau bertindak. Itu dari bahasa Yunani yaitu dromain. Drama merupakan tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas pentas. Jadi drama itu adalah suatu kehidupan manusia yang dipentaskan. Gitu. Tapi drama itu enggak saklek, enggak cuma tentang kehidupan manusia aja, tapi juga tentang kehidupan fiksi. Misalnya, teman-teman pernah lihat ular Indosiar, naga Indosiar pernah lihat? Nah, pernah lihat Kian Santang pernah lihat? Nah, itu juga adalah salah satu drama yang ada difiksi-fiksikan, ya kan? Tiba-tiba ada naganya, kemudian ada siap-siap ya. Nah, itu salah satu pertunjukan drama yang ada kubur juga. Nah, tapi tiba-tiba ada pembakarannya kan? Nah, oke. Di slide selanjutnya ada tujuan drama. Tujuan drama yang pertama adalah menghibur penonton melalui cerita yang menarik. Drama itu harus menghibur teman-teman. Karena kan kita udah capek ya menghadapi budaya kali. Kita nonton drama untuk makin berpikir. Kita nonton drama biasanya untuk hiburan. Oke, yang kedua adalah menyampaikan pesan moral atau nilai kehidupan. Nah, seperti tadi contohnya adalah drama Indosiar, ya kan? Ya kan? Itu kan azab kubur itu kan memberikan kita nilai-nilai moral. Misalnya kita nggak boleh terbang paku di jalanan, kita nggak boleh kikir, ya kan? Kita nggak boleh sombong dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah menggambarkan kehidupan sosial di masyarakat. Teman-teman tahu nggak kalau biasanya di drama itu ada yang kaya dan yang miskin, ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, itu adalah proyeksi dari kehidupan nyata. Di kehidupan nyata teman-teman, kita tuh tidak bisa untuk semua orang itu baik, tidak bisa untuk seperti itu. Tapi teman-teman, semua orang jahat pasti ada baiknya. Ingat itu ya, semua orang baik itu pasti ada jahatnya dan semua orang jahat itu pasti ada baiknya. Manusia itu nggak bisa sepenuhnya bersinar, nggak bisa sepenuhnya baik. Itulah gunanya adanya yin dan yang, ada yang jelek dan ada yang ada yang jelek dan yang buruk, ada yang jelek dan ada yang baik. Oke, selanjutnya adalah menyampaikan kritik sosial terhadap suatu keadaan. Teman-teman, ada satu penggalan dari teater ya. Oke, ada satu penggalan dari salah satu naskah teater drama yang Bu Ella suka. Itu ada namanya Teater Temul. Dulu Bu Ella ada di teater tersebut, di naskah tersebut, naskah Temul. Ada satu yang menurut Bu Ella tuh bagus banget dan itu sangat align dengan menyampaikan kritik sosial terhadap suatu keadaan. Teman-teman, di sana itu ada dua orang yang sedang berbicara, berdialog. Yang pertama itu namanya Korek, terus yang kedua namanya Uli. Nah, si Korek itu, dia itu adalah orang yang rakus dan serakah. Dia itu makan amanat tersurat dan amanat tersirat. Ini gue akan menjelaskan. Nah, kalau amanat tersurat itu biasanya amanat yang langsung kita langsung bisa nangkap. Kalau tersurat itu, gini lah gampangnya, ini untuk semua jenis amanat ya, tidak hanya drama. Kalau amanat tersurat, teman-teman tahu surat kan? Surat itu kan ada untuk bla 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 dari bla 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 bla. Tersurat itu artinya langsung punya dikasih. Kalau tersirat itu adalah amanat yang kita hanya bisa memetik jika kita benar-benar melihatnya. Contoh amanat tersurat. Ada misalnya tadi ya Beni ya. Beni datang ke sekolah terlambat karena ketiduran. Nah, kan kita udah tahu berarti dia itu nggak boleh, berarti dia tuh dan kemudian Beni dihukum. Beni dihukum itu karena dia terlambat. Nah, itu tersiratnya. Tapi tersiratnya kita itu tidak boleh untuk tidur larut malam misalnya supaya tidak terlambat sekolah. Contohnya seperti itu.
nggak ngerti. Nah, ramah itu contoh ya. Bu Ella itu harusnya berdiri di sini, ya kan? Tapi Bu Ella malah berdiri di sini. Itu dia salah. Ramah itu adalah tindakan kita selama ada di atas panggung. Selama kita ada di atas panggung. Nah, misalnya panggungnya seperti ini kan, ya kan? Nah, kalau misal lampunya di sini, tapi dia duduknya di sono, di bendera Indonesia, kelihatan nggak? Enggak, tapi harus di sini biar kelihatan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi drama itu pasti sudah disetting karena ada sutradaranya, ada sutradaranya, ada orang-orang yang menasehati. Oh, ini bagusnya begini, oh ini bagusnya begini, kayak gitu, teman-teman. Itu tuh kayak actionnya, gitu. Paham? Oke, selanjutnya karena tadi udah dibahas nih dramaku, Bella mau membahas satu lagi yaitu dramaturgi. Dramaturgi adalah pendekatan sosiologis yang memandang interaksi sosial manusia lainnya sebuah pertunjukan teater. Individu adalah aktor yang mengelola kesan diri dan di panggung belakang. Nah, dramaturgi di sini itu tuh adalah kesadaran kita sebagai manusia. Walaupun kita sedang berdrama, tapi jenenge uang, jenenge manusia. Apa iya waktu dia berdiri begini? Kan nggak mungkin. Kalau waktu dia berdiri begini, kan nggak mungkin. Tapi kesadaran diri sebagai manusia, berdiri ya layaknya berdiri, berjalan ya layaknya berjalan. Begitu. Itu namanya dramaturgi. Kesadaran diri sebagai manusia. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita akan main games. Kita main games. Teman-teman boleh dibuka slide terakhirnya, bisa untuk di-scan ya. Yang kesulitan scan bisa scan dari tabnya Bu Ella. Yang nggak punya kuota sama tanya wes. Bisa langsung di start ya. Nanti teman-teman akan mencari 15 kata. 15 kata. Yang ini saya. Langsung di start. Ada 15 kata yang teman-teman harus cari ya. Udah aja. Waktunya itu untuk kira-kira kalian berapa menit aja. Itu kata-katanya di atas ya teman-teman. Jadi cari ada ekspresi, ada dialog, bisa itu bisa berupa miring ke atas, miring ke bawah. Ya. Ada yang gitu. Nah, gitu caranya. Ini contoh untuk teman-teman yang kesulitan ya. Contohnya seperti ini. Nah, kan bingung nih. Mana nih? Nih. Naskah. Oke, terus banyak deh dan bisa melintang
sudah belajar nih soal drama. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada. Oke. Teman-teman, drama itu adalah suatu materi yang bisa dipakai di kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah dialog, karena kita kan adalah manusia yang bersosial ya teman-teman. Kita adalah makhluk sosial. Karena itu kita harus berdialog, kita harus berkomunikasi. Kalau kita nggak komunikasi, orang tuh nggak akan tahu dari kita itu maunya apa. Kayak gitu. Oke, yakin udah gak ada pertanyaan lagi? Bella sekarang yang tanya. Tadi Bu Ella sudah menjelaskan tentang jenis-jenis drama, ya kan? Jenis-jenis drama. Drama komedi adalah Jomas. Oh, berisi tentang lelucon. Tepuk tangan teman-teman. Oke. Selanjutnya tadi Bu Ella sudah menjelaskan tentang Ramagu. Oke, Ramagu. Ramagu. Siapa ya yang jelasin ya? Kamu aja Mbak, jelasin Ramagu itu apa?